Saya lebih banyak bertugas di daerah operasi dan sebelumnya pasti berlatih di hutan. 50% waktu hidup saya di Kopassus itu hampir pasti saya habiskan di hutan. Sehingga setiap saat saya pasti ketemu tanaman, ketemu pohon, ketemu mata air, ketemu binatang, ketemu hewan. Dan itu yang membuat saya akhirnya merasa bahwa tanpa alam, tanpa hutan, manusia nggak ada apa-apanya. Karena kita itu bisa bernapas, bisa hidup, bisa dapat air. Itu semuanya berasal dari kawasan hutan. Nah, sehingga itulah yang membuat saya, mengantar saya, setiap saya ditugaskan dimanapun juga, saya hampir pasti selalu memperhatikan masalah lingkungan. Pada bulan April tahun 1988, ada satu peristiwa, saya bisa selamat dari roket karena saya sembunyi di dalam pohon. Jadi ada pohon besar, di bawahnya itu ada lubang. Jadi saya masuk ke dalam lubang itu. Jadi ketika pecahan roket itu menerpa bagian atas kepala saya, itu tempelan lempengan besi cukup banyak. Artinya kalau saya tidak masuk di bagian dalam, mungkin sebagian besar badan saya udah terkena potongan roket dan bisa selamat karena ada pohon besar. Jadi saya termasuk yang harus berhutang budi kepada pohon-pohon itu. Pohon selalu menjadi penyemangat, penghibur, dan sekaligus sumber inspirasi. Terlebih Indonesia kaya akan jenis pohon, kaya manfaat dan mahal harganya. Menyelamatkan pohon berarti menyelamatkan manusia dari bencana, menyelamatkan budaya bangsa. Selamat karena pohon, inilah yang membuat sosok Doni Monardo menjadi berbeda. Seorang prajurit TNI yang akan selalu bersemangat jika diajak bicara tentang pohon, yang sangat bahagia jika melihat pohon-pohon yang ia tanam tumbuh besar. Perhatiannya terhadap isu sumber daya alam dan lingkungan tidak perlu diragukan lagi, walaupun sebenarnya ini di luar tugas fungsi dan pokok sebagai anggota TNI. Ketika menjadi komandan brigade, Danrem, dan Pas Pampres, Danjen Kopassus, dan 2 kali Pangdam, programnya tetap sama, menanam pohon. Menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan hutan, menghentikan pencemaran sungai, dan menghentikan berbagai aktivitas ilegal dan merusak alam. Doni selalu mengajak kolaborasi semua pihak dalam setiap programnya, baik lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, aktivis, komunitas, maupun media juga selalu dirangkul. Inilah kondisi Brigif para Raider 3 Tribudi Sakti di Karyango sekarang. Bagi yang dulu pernah berkunjung ke sini sebelumnya, pasti tahu betapa gersangnya kawasan ini. Begitu juga di Batalion 731 Kabaresi di Masohi, Seram. Ataupun di tempat-tempat lainnya sebelum ditanami pohon oleh Doni Monardo. Dengan pohon juga, Doni mendamaikan negeri-negeri yang telah puluhan tahun berkonflik di Maluku. Melakukan hubungan diplomasi dengan pemerintah Timor Leste, ataupun membangun hubungan dengan para tokoh bangsa. Berangkat dari pengalaman ini semua, Doni berjuang menghentikan aktivitas penambangan ilegal batu Cinabar dan tambang emas ilegal.
membuat program Emas Hijau dan Emas Biru di Maluku. Menginisiasi program Citarum Harum di Jawa Barat, serta mendorong proses penegakan hukum atas kejahatan lingkungan. Bagi Doni, demokrasi juga harus diikuti dengan ekokrasi, yaitu kedaulatan lingkungan. Konsistensi yang ia lakukan inilah yang menarik perhatian para kalangan akademisi IPB University, khususnya para guru besar dan dosen di program studi ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Seorang prajurit TNI yang tidak pernah mengetahui dan mendalami konsepsi dan teori akademik tentang lingkungan justru berada di depan untuk urusan lingkungan, mempraktekkan langsung di lapangan. Lebih dari 1 tahun, bukti-bukti dikumpulkan, ditelaah, dianalisis, dan diuji validitasnya. Apa yang telah dilakukan Doni secara akademik mengerucut sebagai model tata kelola lingkungan dan sumber daya alam. Dengan prinsip kehati-hatian dan mengikuti prosedur yang berlaku, IPB University akhirnya menyetujui memberikan gelar penghargaan Doktor Kehormatan atau Honoris Causa kepada Letjen TNI Doni Monardo. Bagi Doni Monardo, penghargaan dan kepercayaan yang diberikan IPB University akan ia pertanggungjawabkan. Gelar Doktor Kehormatan ini menjadi energi baru baginya untuk terus konsisten dengan penyelamatan sumber daya alam Indonesia. Ia sangat percaya jika kita jaga alam, alam akan jaga kita.